mulai kemarin kami jalan dengan Pak Dirut Jasa Harja termasuk Jasa Marga. Kami cek survei jalur ya, baik dari Trans Jawa masuk Jabodetabek, terus hari ini kami cek jalur Cipularang. Jadi jalur Cipularang cukup panjang, jadi ada beberapa black spot yang langsung kami cek di lokasi di kilometer 93, kilometer 100, termasuk tempat ini salah satu black spot 92. Tentunya kami dan stakeholder akan selalu turun di lapangan untuk mempersiapkan operasi ketupat nanti. Namun demikian, pada hari ini saya Kakor-Lantas Polri akan menyampaikan informasi bahwa operasi keselamatan lalu lintas, operasi mandiri kewilayahan yang akan dilaksanakan selama 14 hari. Besok hari Senin itu ada gelar pasukan di seluruh Indonesia dalam rangka operasi keselamatan lalu lintas. Dalam operasi keselamatan lalu lintas selama 14 hari ini, salah satu sasarannya adalah meningkatkan kepatuhan pengguna jalan, kepatuhan dan ketaatan pengguna jalan, agar supaya betul-betul pengguna jalan itu tertib berlalu lintas. Yang kedua, juga menciptakan situasi yang kondusif dilihat dari Kamsel Tim Carantas menjelang operasi ketupat. Maka dari itu, dari operasi keselamatan lalu lintas, targetnya salah satunya adalah orang. Bagaimana pengguna jalan itu tertib berlalu lintas, kita akan himbau semuanya. Kita akan buat road. Demikian juga jalan, kemarin kita sudah survei, ada jalan yang berlubang, ada jalan yang perlu diperbaiki, ada beberapa ruas tol sedang dalam perbaikan dan lain sebagainya. Termasuk juga kendaraan, tentunya kendaraan yang berkeselamatan, termasuk juga barang, dan tempat-tempat yang nanti menjadi tujuan pengguna jalan. Ini bagian daripada target operasi daripada keselamatan. Sementara itu, rekan-rekan media yang bisa kami sampaikan bahwa operasi keselamatan lalu lintas tahun 2025 dilaksanakan selama 14 hari, mulai besok tanggal 10 sampai tanggal 23. Moga-moga dengan operasi keselamatan ini kita bisa menciptakan dari awal kepatutan, ketaatan pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas. Sehingga nanti pada saat operasi ketupat kita bisa merumuskan yang tepat skenario kegiatan dan cara-cara bertindak untuk bisa mengawal operasi ketupat baik itu mudik dan balik. Terima kasih. Apa yang sampaikan? Cukup? Pak Diman, ya? Tadi katakan ada beberapa titik black spot ya tadi. Ya. Black spotnya seperti apa dan upaya seperti apa sih? Kalau di Cipularang mulai kemarin dari ujung ke ujung kami cek ke arah Bandung, ke arah Jakarta. Contohnya di kilometer 9396. Di situ ada kontur jalannya turun, ada berbelok, bila hujan itu licin, dan di atas jembatan itu ada sedikit lompatan. Ini kalau tidak diinformasikan ke pengguna jalan, ini sangat rawan ketika terjadi kecelakaan. Termasuk black spot yang masing-masing titik, ini semuanya sudah ada datanya, dan nanti akan kita sampaikan. Khusus untuk Cipularang itu ada 4 lokasi black spot, termasuk di kita di sini. Apakah kan empat titik black spot itu penyebab kecelakaan sebelumnya atau seperti apa? Kita melihat bahwa menganalisa berapa kecelakaan dalam 1 tahun, titik-titik itulah yang tempat-tempat yang banyak menjadi lokasi kecelakaan. Termasuk tempat-tempat yang lain juga tentunya kita lakukan koordinasi dengan stakeholder, terutama Jasa Marga, termasuk juga Jasa Harja. Selain sosialisasi ke pengendara, apa sih upaya yang dilakukan biar tidak terjadi kecelakaan di titik black spot? Dalam operasi keselamatan berlalu lintas itu ada 3 cara bertindak ya. Yang pertama preemptif. Kita memberi edukasi, mensosialisasikan mungkin lewat radio, lewat TV, kaitannya dengan kepatuhan dan ketaatan berlalu lintas. Yang kedua preventif. Kita juga menghimbau, ya. Kita melakukan pendekatan, kita melakukan kolaborasi. Yang terakhir penegakan hukum. Jadi persentase dari cara bertindak itu preemptif itu 40%, preventif 40%, penegakan hukum itu 20%.
Karena memang operasi keselamatan ini mempersiapkan kita menjelang operasi ketupat. Syukur-syukur pada saat nanti pelaksanaan operasi ketupat, masyarakat sudah sadar pentingnya berlalu lintas, pentingnya kepatuhan, dan pentingnya kesehatan berlalu lintas. Ini yang kita glorifikasi, sehingga betul-betul pada saat operasi nanti kecelakaan bisa kurang dan bahkan tidak ada kecelakaan. Itu harapan kita semuanya. Oke. Terakhir Jenderal, terkait dengan odol. Saya ulangi sekali lagi rekan-rekan, nomenklatur odol dalam undang-undang itu tidak ada. Yang ada itu over dimensi dan overload. Overload itu adalah pelanggaran lalu lintas yang bisa ditilang pasal 306. Itu overload. Over dimensi itu pasal 277. Itu bagian daripada kejahatan lalu lintas. Kalau overload itu hanya ditilang, kalau over dimensi itu bisa disidik. Bedanya demikian. Overload, seseorang menggunakan kendaraan dengan beban yang melebihi dari batas beratnya, tonasenya, termasuk juga barang tersebut julur ke belakangnya bisa dilihat, termasuk ke atasnya, tapi barang yang dibawa. Tetapi kalau over dimensi itu ada mensreanya. Jadi seseorang yang memasukkan kendaraan dengan sengaja, dia memperpanjang dimensi, memperpanjang bak, itu ada niat supaya nanti pada saat dia beroperasional bisa membawa barang banyak. Itu over dimensi. Jadi istilah odol kami tidak sependapat, karena memang itu dua aspek hukum yang berbeda. Tetapi nggak ada masalah karena itu hanya istilah ya. Tetapi dalam undang-undang dari pasal 1 sampai terakhir tidak ada istilah odol. Odol itu kalau yang saya tahu itu pasal ada mensreanya. Jadi seseorang yang memasukkan kendaraan dengan sengaja, dia memperpanjang dimensi, memperpanjang bak, itu ada niat supaya nanti pada saat dia beroperasional bisa membawa barang banyak. Itu over dimensi. Jadi istilah odol kami tidak sependapat, karena memang itu dua aspek hukum yang berbeda. Tetapi nggak ada masalah karena itu hanya istilah ya. Tetapi dalam undang-undang dari pasal 1 sampai terakhir tidak ada istilah odol. Odol itu kalau yang saya tahu itu pasta gigi. Sehingga yang paling penting itu bagaimana kendaraan berjalan di jalan raya, baik itu nasional dan tol, itu tidak melanggar ketentuan tata cara bermuatan, baik itu tonasenya. Contoh yang di Ciawi itu kelebihan 11,5 ton, sehingga ini mengganggu fungsi rem ketika dia melakukan perjalanan. Termasuk yang ada di Cipularang, dari 500 kejadian dalam waktu 1 tahun, 50% itu adalah kendaraan yang diduga overload dan overdimensi. Baik itu mungkin cara berkendaraannya ada perlambatan, termasuk juga fungsi rem yang pada saat dia membawa barang yang cukup berat sehingga mengganggu fungsi rem. Gitu, Mas. Pak, untuk berdasarkan pantauan sendiri di tol Cipularang, kondisi jalannya dan rampunya bagaimana, Pak? Cukup bagus. Hampir dalam perjalanan tidak ada perbaikan jalan ya, tetapi himbauan juga banyak. Moga-moga hari ini bisa kita informasikan titik-titik krusial di black spot sudah kita sampaikan. Kilometer 93, 96 sampai 100 itu tikungan, konturnya naik turun, apabila hujan itu licin. Ketika kendaraan kecepatan tinggi ini harus hati-hati, dia harus patuh kecepatan, jangan sampai overspeed. Cukup, dengarkan? Cukup. Tadi karena 500 dalam 1 tahunnya ya, kecelakaan. Fatalitasnya seperti apa, juga fatal meninggal dan korban luka? Ya, korban meninggal saya susulkan ya, karena harus saya baca dulu. Tetapi kemarin saya dapat laporan dari Cipularang, Pak Joko ya. Itu rata-rata 5% hasil analisa dan evaluasi kendaraan yang terlibat itu adalah diduga overdimensi dan overload, dan kami menghimbau agar supaya pengusaha termasuk juga korporasi agar betul memperhatikan ini, karena keselamatan itulah nomor 1. Betul ya? Siap. Jadi 40% dari 50% itu data real yang terlibat. Nanti kan kendaraan besar, kendaraan kecil itu kan bisa dihitung semuanya. Dan setiap tahun kita ada evaluasi. Terima kasih ya. Saya tutup dengan begini. Lalu lintas itu adalah cermin budaya bangsa. Jadi kalau lalu lintasnya tertib, bangsa kita tertib. Lalu lintas itu adalah urat nadi kehidupan. Hampir semua orang menggunakan kendaraan dan jalan. Oleh sebab itu kami akan hadir di lapangan. Jadi tidak ada istilah hari libur dan hari Minggu, Pak Bargani. Hari Senin terus kita semangat
untuk menghadapi keselamatan berlalu lintas dan nanti operasi kecepatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.